Halo, perkenalkan nama saya Faiz. Di sini saya anggota kelompok dari tema keempat dan anggota kelompok kedua yang berisikan saya pribadi Faiz, lalu ada Wisnu dan juga ada Mbak Suri. Nah, di sini saya mengambil tema tentang software yang berbeda era. Lalu untuk judulnya sendiri, saya membahas tentang perbandingan ERP manual dan ERP modern. Di mana di sini saya mengedepankan tentang pengalaman saya pribadi saat mengembangkan ERP manual dan juga ERP modern. Oke, pendahuluan. Mengapa saya membahas hal tersebut? Pertama, hal tersebut adalah pengalaman pribadi saya selama berkarir di industri software. Di situ saya mengembangkan salah satunya adalah ERP menggunakan coding manual dan ada juga menggunakan salah satu resource ERP terkenal seperti SAP yang di custom menggunakan beberapa bahasa program. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbandingan ERP manual yang saya maksudkan dengan ERP modern seperti SAP Business One. Di sini SAP yang saya gunakan sama saya bekerja sebelumnya itu adalah SAP Business One. Nah, dan juga ERP manual yang dibuat dengan codingan seperti Codeigniter. Oke, untuk ERP manual sendiri sebenarnya kalau dikatakan manual, memang skalanya manual ya. Karena pertama admin harus melakukan stock of name manual dengan mencatat di Excel atau CSV dan nanti diupload ke dalam dashboard yang mungkin secara dashboard tidak selengkap seperti SAP Business One dan tidak mudah untuk dilakukan customize ataupun integration. Nah, berbedanya dengan ERP modern, saat saya mencoba mengembangkan di tahun 2022 di perusahaan lain, oke, bahas sedikit mungkin pengalaman saya. Pertama di ERP manual ini saya berada di perusahaan A, lalu resign dan bergabung ke perusahaan B, yaitu mengembangkan ERP modern, di mana core-nya itu adalah SAP Business One. Nah, SAP Business One ini yang dikembangkan oleh perusahaan saya lebih ke arah custom sesuai kebutuhan customer. Di situ terintegrasi dengan pajak Ayo untuk menangani perpajakan yang masuk terintegrasi dengan Cortex, lalu juga ada integrasi dengan alat seperti RFID, lalu juga ada integrasi dengan payment gateway, salah satunya mungkin yang terkenal kayak Sendit, lalu juga ada integrasi dengan beberapa platform lainnya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan karena terikat dengan NDA di perusahaan sebelumnya. Oke, lanjut. Siapa aja sih yang terlibat? Oke, yang pertama itu ada pembuat ERP-nya. Karena di tahun 2019 saya yang mengembangkan ERP-nya bersama dengan tim. Jadi saya termasuk salah satu yang pengembangan ERP-nya. Lalu setelah saya bergabung ke perusahaan B, di situ aplikasi sebenarnya sudah jadi ya dari sisi customize, lalu juga dari sisi core base-nya juga sudah ada dari SAP-nya sendiri, lebih ke arah pengembangan lanjutan dan integration seperti ke Pajak Ayo, lalu ke beberapa platform e-commerce lainnya, seperti TikTok, Shopee, tapi menggunakan third party dari vendor lain. Lalu juga siapa aja sih yang terlibat selain pembuat ERP-nya? Ada juga tim finance. Tim finance ini yang merupakan customer saya. Sebenarnya dalam satu perusahaan kan ada tim finance, tim admin, tim POS, jika itu perusahaan retail, lalu ada customer-nya. Tapi sayangnya di aplikasi saya ini, customer itu hanya sebagai buyer yang langsung ke perusahaan atau ke retail terkait. Jadi tidak menggunakan sistem ini secara langsung. Nah, tim finance sendiri biasanya melakukan updating data ke dalam salah satu dashboard custom yang kita buat yang berkomunikasi dengan SAP dan juga beberapa platform lainnya. Lalu ada admin gudang. Admin gudang ini juga sama seperti melakukan scan barcode, produk, stock of name itu secara otomatis menggunakan menggunakan hardware RFID. RFID sekarang tuh sudah bisa berbentuk seperti HP. Jadi tinggal tag, nah itu otomatis dia nge-scan, langsung update ke sistem, seperti itu. Nah, untuk skala teknisnya mungkin tidak akan saya jelaskan di presentasi ini, cuman saya akan menjelaskan gambaran generalnya saja.
Lalu tim POS itu ada salah satu customer saya, sebut saja perusahaan golf, itu dia menjual alat-alat golf dan mempunyai sistem dan dia menggunakan sistem POS yang ada di perusahaan saya. Itu setiap POS transaksi, dia akan mengirimkan ke dashboard berupa pencatatan keuangannya dan juga lain-lainnya. Lalu dari dashboard itu akan memberikan data ke SAP sebagai uh, dashboard terpadunya gitu, yang lebih kompleks dan menampung data bisa puluhan apa bisa tahunan lah, bisa 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, kapan sih timeline ini berlangsung? Nah, timeline ini berlangsung saat saya bekerja di perusahaan A, yaitu mengembangkan ERP manual. Sebut saja perusahaan A, itu di tahun 2019 hingga 2021. Nah, siapa sih customer saya saat itu yang saya kembangkan ERP-nya? Yaitu perusahaan salah satu BUMN besar di Indonesia. Sebut saja perusahaan merah. Lalu di tahun 2022 hingga tahun 2025 awal, saya menjadi salah satu tim pengembang di perusahaan tersebut mengembangkan custom SAP dan juga integrasi ke beberapa platform. Lalu tahap implementasi itu sebenarnya dipecah berdasarkan saat saya dengan customer. Misalkan dengan customer perusahaan mereka. Nah, itu saya mengimplementasikannya sesuai request mereka, lalu men-training mereka, hingga saat ada isu-isu terkait, uh, itu semua di tahap implementasi. Lalu lanjut lagi ke ERP modern, pun juga sama penerapannya seperti itu. Nah, lokasi implementasinya tuh ada di mana? Nah, lokasi implementasinya sendiri untuk yang software tradisional atau jadul yang dikembangkan dengan Code Igniter itu uh, dia ada di beberapa region di Indonesia karena skalanya nasional. Nah, digunakan untuk pengelolaan stok, lalu juga untuk mencatat lebih ke pencatatan aja sih, untuk pencatatan log biasa, tidak ada integrasi dengan vendor-vendor terkait. Lalu untuk yang ERP modern ini yang menggunakan SAP, di situ juga bisa melakukan contoh saat ada transaksi ini berapa pajaknya otomatis ke kalkulasi dan akan mengirimkan ke Cortex secara langsung. Lalu misalkan ada transaksi di e-commerce, otomatis stok yang ada di gudang langsung disesuaikan. Jadi tim gudang tinggal mengecek apakah stoknya benar sesuai atau tidak. Jadi mensimplify pekerjaan secara cepat dan mudah tanpa harus melakukan input manual. Kenapa topik ini dipilih? Nah, perbedaan signifikannya itu ada di bagian ERP modern dan juga manual yang ditunjukkan melalui pengalaman nyata. Pengalaman nyatanya itu di sini adalah saya sebagai pengembang. Lalu urgensi implementasinya ini, mengapa saya bilang urgensi? Di sini saya bilang adalah karena saat saya mengembangkan ERP manual dengan ERP yang modern, secara performance tim atau customer yang menggunakan itu terlihat berbeda. Contoh, saat dia input manual dengan ERP yang skalanya manual atau tradisional, itu dia harus backup data terlebih dahulu ke spreadsheet ataupun ke Excel ataupun ke CSV dan itu membutuhkan tahap mungkin seminggu 2 minggu dan itu memakan waktu. Sedangkan dengan ERP modern kita bisa contoh ada banyak barang di gudang tinggal scan otomatis ke sistem update ataupun ada transaksi di e-commerce otomatis update. Lalu juga misalkan ada perhitungan perpajakan otomatis melakukan audit dari data-data yang sudah masuk di audit, lalu nanti tim finance melakukan pengecekan secara manual karena butuh akurasi ya kalau untuk finance apakah sesuai audit pajaknya. Jika tidak sesuai nih nanti dia akan melakukan pengisian form manual untuk update data dan nanti setelah update data itu akan dikirimkan kembali ke Cortex secara otomatis. Nah, proses dan hasilnya untuk metode analisa atau analisis dilakukan melalui observasi langsung berdasarkan pengalaman saya dan fokusnya pada perbandingan alur kerja manual versus otomatis, mengidentifikasi setiap hambatan yang muncul selama transisi. Temuan utama hasil analisis menunjukkan bahwa ERP modern berhasil mempercepat pembaruan stok, mengurangi stok, kesalahan manusia. Jadi human error itu sering terjadi jika menggunakan ERP skala
tradisional atau manual. Apalagi untuk skala retail itu yang butuh update datanya cepat sekali. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.